saya juga tanya sama kan pendeta saya, kan di situ diterangkan itu nggak boleh minum minuman keras, itu kan haram Pak. Tapi kenapa malah umat orang Kristen itu malah tetap minum pada saat perjamuan itu, minum anggur, sementara itu dilarang. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel, dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, baik teman-teman, jadi di video kali ini kembali lagi ya, saya tertarik untuk membahas seorang mualaf ya, apalagi kalau bukan mengenai mualaf yang suka cerita dan menyinggung tentang kekristenan pastinya ya. Ya, beberapa dari antara mereka banyak yang kisahnya dilebay-lebaykan, atau bahkan bukan hanya dilebaikan, tapi sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali di dalam kehidupan mereka. Tapi ya karena kita tahu ya, channel-channel muslim ini kan sering sekali melakukan propaganda, melakukan framing terhadap kekristenan ya. Jadi maka kita nggak heran lah kalau mereka banyak menampilkan mualaf-mualaf tapi dengan dasar cerita yang dangkal dan tanpa data serta juga tidak ada bukti. Dan kali ini saya melihat sebuah video dari Mualaf Center Hagia Sophia ya. Beberapa hari lalu dia mengupload sebuah konten ya, sebuah video. Kalau kita perhatikan di sini ya teman-teman, dia tulis judulnya begini: Gempar, mahasiswa calon pendeta dari kampus Toraja kabur masuk Islam. Siapa yang gempar? Judulnya lebay banget ya, sampai bilang gempar segala. Gempar, mahasiswa calon pendeta dari kampus Toraja kabur masuk Islam. Cuma mahasiswa calon pendeta, belum pendeta ya. Mahasiswa calon pendeta kabur dari Toraja masuk Islam. Ngapain gempar gitu? Sedangkan yang udah pendeta aja mau mualaf, mau masuk Islam ya silakan, gak ada yang gempar gitu loh. Ini kok cuma masih mahasiswa tapi gagal gitu ya. Ya cuma calon gitu ya. Hanya karena dia kabur dari kampus katanya kemudian masuk Islam, kok sampai bilang gempar segala. Nggak usah terlalu lebay lah. Kemudian di thumbnailnya ditulis begini: calon pendeta Toraja masuk Islam, beradu debat, pendetanya tak bisa menjawab. Siapa ini pendetanya? Calon pendeta debat sama pendetanya tapi pendetanya nggak bisa menjawab. Ini kayaknya aneh sih ya. Orang yang masih calon pendeta tapi sok-sokan mau berdebat dengan pendetanya, terus dia bilang pendetanya nggak bisa menjawab. Ini yang aneh, ini sebenarnya yang calon ini masih calon tapi kok sok-sokan bilang debat sama pendetanya tapi pendetanya nggak bisa menjawab. Kelihatan sekali sih ada dramatisir di sini ya teman-teman. Baik dari segi judulnya tadi dan juga dari segi thumbnailnya. Oke lah, tapi kita nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat kontennya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Rusmaini, asal dari Palu, Sulawesi Tengah. Awal saya mau kesini itu karena mau disahadatkan, mau dimualafkan ke Islam. Karena keinginan saya itu dari awal itu kenapa pengen masuk Islam itu karena sering sharing sama calon saya waktu itu, sering cerita soal agama. Saya cerita agama saya seperti ini, masnya juga cerita agamanya seperti ini. Dari situ kami sering sharing. Masnya cerita kalau agamanya itu seperti ini. Dari situ saya berpikir, oh iya kok kayak benar gitu, kayak saya anut dari awal ini ya salah sih enggak, cuman caranya itu seperti kayak yang harusnya disembah itu kan Allah, tapi kok malah itu gitu, beda Tuhan gitu. Jadi dari situ saya sering sharing sama masnya, jadi semakin kesini semakin tertarik gitu, semakin ingin gitu masuk Islam. Jadi mengenal Islam itu berarti baru-barusan atau sudah lama
tahu? Sudah dari sekolah SD. SD. Oh, mengenal. Soalnya SD-nya sama orang Islam, di lingkungan Islam. Terus SMP juga begitu, SMA. Jadi dari situ sering emang teman-teman kebanyakan Islam, Pak. Terus di situ masih belum ada ketertarikan atau mungkin ada semacam pertanyaan atau enggak? Waktu itu belum, cuman sering-sering kalau waktu sekolah SMP, SMA. Waktu itu teman ada yang pakai kerudung, jadi kayak iseng mau nyoba gitu, gimana rasanya kayak begitu. Iya. Mbak Resti sempat ngomong, Mbak Resti posisinya adalah kuliah mahasiswa berarti ya. Itu kampusnya itu mungkin bisa diceritakan bagaimana kuliah apa, jurusan apa, dan arahnya ketika lulus nanti akan, kalau sesuai dengan kuliahnya itu akan menjadi apa, mungkin bisa diceritakan sedikit. Kuliahnya itu kemarin itu jurusan teologi, jadi kalau lulusnya itu udah jadi pendeta begitu, Pak. Terus kuliahnya itu sudah sampai semester 6. Jadi di kuliahnya itu di Staken. Staken, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja. Oh, negeri ya. Berdasarkan pengakuannya, namanya adalah Resti Rusmaini ya. Dia bilang asalnya dari Palu, Sulawesi. Nah, teman-teman, seperti tadi kita lihat dari judul dan juga dari thumbnailnya ya, ternyata si Resti Rusmaini tadi ngakunya dia adalah seorang mahasiswa teologi ya, calon pendeta gitu ya, dari kampus di Staken ya. Terus kalau kita perhatikan dari segi nama ya teman-teman, namanya tadi disebutkan Resti Rusmaini, asalnya Palu, Sulawesi. Tapi terus terang aja saya katakan kalau menilik dari namanya ya, Resti Rusmaini, nggak identik dengan nama Kristen, malahan identik dengan nama Islam ya, Rusmaini gitu ya. Ya tapi walaupun ini nggak mutlak ya, kadang-kadang kan ada juga orang yang namanya kelihatannya Islami gitu, tapi ternyata Kristen atau beragama lain. Ya tapi ya walaupun demikian ya menurut saya ini bukan nama yang identik sih bagi nama orang Kristen. Dan kita akan ulas lagi teman-teman, sebenarnya benar gak kalau si Resti Rusmaini itu bisa dipertanggungjawabkan perkataannya. Tadi dia bilang kalau dia ini mahasiswa Staken ya, dia calon pendeta gitu ya. Berarti artinya dia sempat masuk di kuliah menjadi mahasiswa di Staken menurut pengakuannya dia tadi. Dan ini yang perlu saya tekankan supaya kita jangan terjadi pembodohan publik lah di sini. Kenapa ya? Channel-channel muslim ini kok miskin sekali sepertinya literasinya ya. Ini kan sudah zaman internet, semua serba transparan, semua serba online. Ini bukan lagi zaman jahiliyah, bukan zaman batu, bukan zaman nabi pada zaman dulu itu yang orang masih naik onta ya, orang masih kirim pesan lewat burung. Ya, orang mau bikin kebohongan percaya-percaya aja karena nggak ada data yang bisa mengkoreksi, nggak ada internet seperti sekarang ini, teman-teman. Jadi kalau dibilang dia mengaku sebagai mahasiswa di Staken, itu gampang aja kita membuktikannya. Sekarang ini udah ada yang namanya dikti. Ya masa nggak ngerti siapa itu dikti? Harusnya sebelum kalian membuat cerita ini, supaya jangan malu, pahami dulu lah konsep dunia pendidikan itu seperti apa. Sekarang itu sudah ada dikti untuk kita bisa mengoreksi, mengecek nama-nama mahasiswa yang pernah terdaftar di dalam kampus-kampus tertentu. Ya, itu kalau mahasiswa. Kalau siswa, baik dari tingkat paling rendah sampai SMA, itu ada namanya Dapodik ya. Jadi kita bisa juga lihat, misalnya ada siswa ini terdaftar di sekolah mana, itu kelihatan namanya, ada datanya di situ teman-teman. Jadi jangan tolol-tolol amat lah. Masa hal begini pun nggak ngerti, konsep dunia pendidikan pun nggak ngerti. Ini bukan zaman jahiliyah, bukan. Jadi kalau dia tadi bilang sebut dia mantan mahasiswa di Staken, gampang, tinggal kita cek aja ya. Oke, baik. Sekarang kita cek ya. Bener gak sih kalau dia ini merupakan mahasiswa dari Staken ya?
Oke, baik, langsung aja kita akan coba cek nama mahasiswa atas nama Resti Rusmaini yang katanya pernah menjadi mahasiswa di Staken ya. Kita langsung masuk di pangkalan data pendidikan tinggi, kita klik. Dan kita akan diarahkan ke keyword ya. Jadi di sini kita bisa masukkan nama mahasiswanya. Kita coba ketik nama Resti Rusmaini. Maka akan keluar tampilan seperti ini teman-teman, dan kita bisa lihat pada bagian paling bawah di sini ada data mahasiswa. Dan ternyata nama mahasiswa tidak ada atas nama Resti Rusmaini. Yang ada hanya Rita Rusmaini, Leli Rusmaini, Linda Rusmaini ya. Dan mereka juga bukan mahasiswa Staken, tetapi ada yang dari Universitas Putra Batam, Universitas Al-Waslia, Universitas Bengkulu. Jadi tidak ada ya Resti Rusmaini. Kalaupun dia itu tidak sampai lulus, harusnya tetap ada teman-teman statusnya, tapi dibuat tidak lulus ya. Kalau dia lulus maka statusnya lulus. Jadi baik lulus ataupun tidak lulus, dia tetap terdaftar di pangkalan data karena dia pernah menjadi mahasiswa. Tapi kita bisa melihat di sini ternyata tidak ada sama sekali mahasiswa atas nama Resti Rusmaini. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi jelas ini adalah ngebul. Sebagai testimoni supaya yang uclim-uclim ya, tidak bodoh-bodoh amat. Coba saya kasih nama saya ya, ada enggak ya? Nama saya Rio Sandi Sitompul. Jadi kalau Risans itu sebenarnya nama singkatan saya dari Rio Sandi Sitompul. Saya singkat supaya jangan panjang-panjang amat mampang di nama channel saya. Jadi saya singkat aja Risans. Oke, kita lihat pada bagian bawah ada bagian data mahasiswa dan nama saya ada paling atas ya teman-teman. Kita klik. Nah, di sini jelas datanya langsung keluar. Rio Sandi Sitompul, perguruan tinggi dari STT, Institut Injil Indonesia ya. Dan di sini jenjang S1. Dan di sini statusnya lulus ya teman-teman, ada nomor ijazah dan berikut ada riwayat status kuliah dan SKS-nya juga terpampang di sini. Oke, jadi begitu teman-teman. Jadi stoplah kalian yang uclim-uclim ya, yang nggak ngerti tentang dunia pendidikan, nggak usah ngaku-ngaku mantan STT ini, mantan STT itu, karena semuanya ada datanya dan bisa dicek. Jadi kalau kalian kedepannya masih ngaku-ngaku lagi mahasiswa ini itu, tapi nggak ada data nama kalian di PD Dikti, maka jelas kalian adalah pembohong. Pas lulus sekolah itu, SMA itu pengen bilang ke orang tua langsung kuliah. Pengen kuliah. Cuman bilang aja pengen kuliah begitu, cuman sementara pas mau masuk kampus itu formulir itu saya enggak megang sama sekali. Jangankan mau ngisi, mau nulis ya Pak, megang aja enggak. Jadi udah disuruh ya udah kesini kuliah begini, udah. Jadi bukan ya pengennya juga dari hati, juga pengen orang tua bangga, pengen ngikutin apa yang orang tua pengen gitu, nyenengin orang tua. Cuman makin kesini kok malah udah nggak sanggup, nggak tertarik sama sekali begitu. Alasannya masuk Islam klasik sekali ya teman-teman. Tadi sih dia sempat bilang katanya karena dia di thumbnailnya, di judul videonya dibilang karena beradu debat dengan pendetanya nggak bisa jawab, makanya dia masuk Islam. Tapi di bagian ini dia bilang lagi karena dia sering sharing tentang agama sama calonnya yang tadi dia sebut Mas ya. Jadi kalau dia bilang Mas berarti orang Jawa ini. Artinya dia sudah berpacaran dengan seseorang yang beragama Islam dan mereka katanya sering sharing tentang agama mereka masing-masing. Mungkin karena sering sharing, akhirnya dia tertarik dengan Islam gitu ya. Tertarik dengan Islam atau tertarik dengan masnya ini, nggak usah tipu-tipu lah. Ini modus-modus seperti ini nih, kita udah paham betul ya. Jadi kalau mau konsisten bilang masuk Islam karena debat pendeta nggak bisa menjawab, ikuti aja alurnya seperti itu. Jangan berubah lagi dibilang masuk Islam karena sering sharing tentang agama sama calonnya ya, yang dia sebut Mas tadi, dan mungkin sekarang sudah menikah mereka.
Terus dia juga bilang begini teman-teman. Jadi memang dari awal setelah lulus sekolah dia tertarik pengen kuliah, tapi pas mau masuk kuliah kampus ya di Staken ini, itu dia nggak terima, nggak pegang formulirnya. Bahkan dia juga katakan jangankan megang ya, mengisi atau menulis formulir itu aja dia nggak pernah. Jadi dia bilang katanya karena disuruh orang tua suruh kuliah di sini dia ikut aja. Ini membingungkan ya teman-teman. Karena begini ya, kalau kita mau daftar ke kampus tertentu ya, itu nggak bisa hanya berdasarkan sepihak dari orang tua, ataupun juga dari pihak kampus. Dan setiap calon mahasiswa itu harus yang mengisi formulir. Dia kan isi biodata, nama, dan sebagainya. Bahkan ada tanda tangan di situ. Dan juga cantumkan foto juga biasanya pas foto ya. Jadi kalau dia bilang katanya dia nggak tahu apa-apa mengenai formulir karena orang tuanya yang sudah urus, dia bilang nggak pernah megang, nggak pernah nulis, jadi memang dia nggak tertarik sebenarnya, tapi karena dia mau membahagiakan orang tuanya, karena orang tuanya yang suruh dia kuliah di situ, maka dia ikut aja. Ini nggak mungkin sih, ini mustahil. Jadi dari sini aja udah mulai kelihatan dia bohong ya, apalagi sekolah dengan jurusan teologi itu ya, itu kan harus dari mahasiswanya sendiri yang mengisi formulir, gak boleh orang tuanya yang isi. Karena ada beberapa wawancara juga nanti dengan mahasiswa, bahkan juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai dari mahasiswanya ini sendiri. Jadi kalau dibilang dia masuk ke kampus Staken tapi dia sendiri nggak pernah megang formulir, dia masuk karena disuruh orang tua, ini ngaco ya, dan terlalu dramatisir sekali ceritanya. Gak tertarik atau ada pertentangan keimanan mungkin? Ya bertentangan Pak, karena kan sering tahu-tahu gini, soalnya kan belajar juga. Kalau di sekolah itu kan belajar agama itu, Islamiologi. Oh, di situ pelajarannya berarti ada Islamiologi, terus ada apa lagi? Agama, jadi yang kalau pelajaran itu orang Islam itu juga dipelajari di situ. Iya. Agama yang lain enggak dipelajari? Enggak. Enggak, hanya Islam saja? Islam sama agama Kristen. Hanya Kristen. Dan di Indonesia ini kan ada lebih dari apa? Tidak hanya Islam sama Kristen saja, kan ada beberapa agama yang lain, ada Hindu, ada Buddha. Waktu itu ada pelajaran namanya Islamiologi, itu jadi itu yang dipelajari tentang Islam. Di situ saya makin tahu, cuman nggak terlalu dalam, mungkin karena yang memberi materi juga kan nggak terlalu tahu mungkin Islam itu kayak bagaimana, begitu, kayak begitu Pak. Terus pas kuliah kenal sama masnya, di situ kenal sama masnya, sering sharing, ya pernah ini juga Pak, mimpi kayak sholat gitu, pernah. Bagaimana itu? Mungkin lebih detailnya mimpinya itu? Ada sajadah sama pakai baju putih kayak begitu, cuman baru berdiri begitu, belum sampai ininya. Di usia berapa itu? Itu pas sudah kenal sama masnya. Udah ini. Ada juga, pernah juga baca di Bible itu, saya juga tanya sama kan pendeta saya, kan di situ diterangkan itu nggak boleh minum minuman keras, itu kan haram Pak. Tapi kenapa malah umat orang Kristen itu malah tetap minum pada saat perjamuan itu, minum anggur, sementara itu dilarang. Nah di situ sementara pendeta saya itu nggak bisa jawab pertanyaan saya itu, begitu. Jadi di situ kayak dijawab tapi malahan yang nggak masuk di ini, di apa yang saya pertanyakan, begitu. Lalu dia juga bilang kalau dia belajar Islamiologi di Staken ya. Dia bilang agama lain nggak dipelajari, hanya agama Islam dan juga agama Kristen. Islamiologi. Dia juga salah mengucapkan mata kuliah Islamologi ya. Jadi yang benar itu Islamologi, bukan Islamiologi ya. Dan ini juga terjadi keanehan di sini ya. Kok bisa gitu yang sudah mahasiswa tapi mengucapkan mata kuliah aja salah. Bahkan tadi dia mengucapkan kepanjangan dari sekolahnya sendiri, yaitu Staken tadi aja dia juga sempat salah gitu ya. Jadi makin ngawur dan makin aneh kita lihat ya di sini teman-teman.
Dia juga cerita pengalaman pribadinya pas kuliah, dia kenal sama masnya nih yang tadi dia sebut calonnya ya. Sering sharing, bahkan dia bilang juga sering cerita tentang agamanya. Dan dia juga bilang pernah mimpi kayak lagi sholat. Makanya dari situ dia mulai tertarik dengan Islam. Kemudian ditambah lagi dia pernah baca Bible, ya dia tanya pendetanya mengenai minuman keras yang harusnya diharamkan, tapi orang Kristen malah minum anggur pada waktu perjamuan. Ini saya pikir sebuah pertanyaan yang klasik sih ya. Di zaman batu dulu mungkin juga ini sudah dijawab ya, tapi inilah Islam ini ya. Itu aja gitu pertanyaannya, udah dijawab masih ngeyel itu aja gitu. Nggak ada sesuatu yang dinamis gitu dari pola pikir mereka yang berkembang gitu loh. Pertanyaannya itu aja, padahal udah dijawab, udah tuntas, sudah beres, tapi masih aja pertanyaan-pertanyaan yang sama, yang sepele gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan yang remeh-temeh gitu ya. Karena orang Kristen tuh nggak pernah menghalalkan minuman keras, gak. Kalaupun ada yang namanya minum anggur di dalam perjamuan, itu anggurnya itu sedikit sekali. Sangat sedikit, bahkan gelasnya itu kan kecil sekali ya teman-teman. Dan kalau kita baca dari Efesus 5 ayat 18 itu dikatakan begini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi yang haram itu adalah jangan kamu mabuk oleh anggur. Kalau kamu minum hanya barang sedikit ya, seperti yang di dalam perjamuan itu, saya pikir nggak ada masalah. Karena itu nggak akan berefek besar terhadap tubuhmu. Nggak akan berpengaruh besar terhadap kesadaranmu gitu loh. Apalagi kalau dalam konteks pada waktu itu di mana perjamuan awalnya terjadi, Yesus menjamu para murid ya pada waktu perjamuan malam terakhir. Di sana itu memang yang namanya minuman anggur itu sangat-sangat sudah menjadi budaya ya. Orang di sana kan kalau mengadakan perjamuan itu harus minum anggur. Makanya di sana kan juga banyak minuman anggur ya, kebun anggur ya. Tapi ya, yang perlu dicatat, mereka minum itu nggak sampai mabuk. Ya, jadi hanya minum, bahkan kalau teman-teman tahu ya, nggak semua anggur, minuman anggur itu beralkohol. Ada juga yang tidak beralkohol. Jadi jangan salah kaprah ya. Sekali lagi saya katakan, ya masalahnya bukan boleh minum anggur atau tidak, tapi masalahnya jangan kamu mabuk oleh anggur. Jadi kuasai dirimu. Jangan berlebihan dan sebagainya. Dan saya pikir bukan hanya tentang anggur sih. Segala sesuatu yang berlebihan itu tentunya nggak baik. Bukan hanya anggur. Anda makan berlebihan juga itu kan nggak baik. Bisa obesitas. Pokoknya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik lah. Jadi dari situ saya bingung sebenarnya ini gimana gitu. Kayaknya makin kesini sharing-sharing, kenal-kenal Islam itu kayak gini. Mertua juga ibunya Mas juga sering cerita, sering begini. Udah dari situ mulai tertarik, alhamdulillah. Nah, terus ini proses dari Palopo ke sini itu bagaimana ceritanya? Kok tahu-tahu di sini? Nggih. Itu karena saya nekat. Sebenarnya dilarang kayak masuk pindah agama itu dilarang sama orang tua. Cuman karena ya saya beranikan keinginan saya, pengennya saya kan saya berpikir saya sudah dewasa, saya punya pilihan yang mana yang terbaik buat saya begitu. Jadi saya kabur dari rumah, Pak. Kabur dari rumah, sama sekali nggak bawa apa-apa. Saya sudah bilang juga sama emasnya, kalau mau jemput saya silahkan, tapi kalau enggak, saya pun akan tetap pergi karena ini kemauan saya gitu. Saya sudah besar, saya pengen masuk Islam, saya pengen lebih kenal Islam, saya pengen pokoknya lebih tahu dalam lagi tentang Islam. Seandainya enggak dijemput, berarti mau perginya kemana itu? Perginya nggak tahu, Pak. Yang tujuannya pergi untuk bisa masuk Islam? Karena dilarang sama orang tua untuk masuk Islam waktu itu. Jadi dari sini kita sudah melihat ya teman-teman. Jadi memang sepertinya mualaf ini adalah seorang anak yang bermasalah ya.
Bukan hanya masalah secara pribadi, tapi juga dengan keluarganya, dengan orang tuanya, yang akhirnya mengakibatkan dia harus kabur gitu ya, demi mengejar mas-mas pujaan hatinya ini, teman-teman. Itu pilihan dia mau jadi mualaf, silakan. Kita cuma bisa berdoa, mendoakan orang-orang seperti ini. Kalau sudah mualaf, mualaf lah gitu ya. Tak usah memframing-framing kembali tentang kekristenan. Ya, apalagi dengan framing yang dangkal seperti ini, yang akhirnya justru menunjukkan bahwa ceritanya ini sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena banyak omongannya yang bisa kita cross-check ya teman-teman. Dan itu sangat bertolak belakang dengan konsep kekristenan itu sendiri. Bahkan juga konsep pendidikan itu sendiri ya teman-teman. Oke, baik. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.